Baik, pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan bersama Immanuel Ebenezer dan juga Ade Armando. Mas Ade, saya ingin tahu komentar Anda. Tadi kita sudah saksikan bersama-sama begitu ya pidato Joko Widodo yang mengatakan selamat berjuang untuk menang. Nah, Anda melihatnya bagaimana? Apakah ini memang seperti setengah-setengah begitu, kok sepertinya tidak ada ketegasan begitu. Biasanya kan ayo kita harus menang, kita pasti menang begitu. Ya, kita kan sebetulnya tidak hanya mendengar tentang apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi di atas panggung ya. Kita sudah mendengar beberapa waktu terakhir ini bahwa Pak Jokowi sudah memperingatkan teman-teman PDIP untuk bertindak lebih bijaksana ya dalam menangani kampanyenya Pak Ganjar. Ini sebetulnya bukan cuma yang di GBK terakhir yang Bung Karno nih ya. Yang Anda ingat yang acara sebelumnya yang hadir ada siapa? Pak Jokowi, ada Bu Mega, ada Puan, ada Ananda itu sama Ganjar, dan ketika itu pun orang sudah menangkap tanda-tanda nonverbal, isyarat nonverbal bahwa Pak Jokowi tidak nyaman, tidak sepenuhnya bersemangat ya untuk memajukan Pak Ganjar. Jadi sekaligus orang menangkap sinyal yang kayak komplit jadinya. Di satu sisi kelihatan sekali misalnya dalam pidato terakhir itu kalimatnya kan, Anda sudah dengar apa kata Bu Mega, ya kita sampaikan bahwa selamat berjuang buat Pak Ganjar. Itu betul-betul jauh dari sesuatu yang menampakkan kesungguhan, keyakinan dari Pak Jokowi untuk mendukung Pak Ganjar. Dan kemudian orang pun akan membaca ekspresi wajah. Banyak orang ya, lihat saja yang sekarang itu ada wajah Bu Mega yang tidak terlalu happy gitu ya. Ketika Bu Mega bicara, Pak Jokowi juga nampak ya sangat dingin gitu ya, tidak menampakkan antusiasme yang tinggi. Jadi there are problems gitu di belakang sana, di belakang panggung sana, di antara mereka yang bahkan mereka tidak tutup-tutupi ke depan publik bahwa ada sesuatu yang bermasalah dalam hal hubungan dengan Pak Ganjar. Dan ini menjadi lengkap ketika kemudian Pak Jokowi juga menunjukkan, saya rasa dengan sengaja menunjukkan kedekatan dia dengan Pak Prabowo. Itu nggak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang tidak dengan sengaja dilakukan ya. Apa yang tadi digambarkan oleh Metro 3 kali ya ketemu Pak Prabowo selama 1 bulan terakhir di istana kalau nggak salah ya. Belum lagi yang ketika menonton pertandingan Indonesia lawan Argentina. Jadi udah komplit gitu loh gambaran yang sekarang kita lihat nih. Di satu sisi semakin nampak tidak nyaman dengan sikap PDIP terhadap Ganjar, di sisi lain dia menunjukkan kepada, saya rasa ini pesannya terutama disampaikan kepada PDIP dan Ganjar bahwa kayaknya saya tidak akan terlalu all out nih dukung Ganjar. Saya milih juga untuk berdampingan dengan Pak Prabowo. Apapun itu artinya. Maksud saya, belum tentu ini berarti bahwa Pak Jokowi akan mendukung Ganjar, mendukung Prabowo nanti ya. Tapi ini adalah sinyal yang harus dibaca secara sangat cepat menurut saya oleh PDIP. Bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi. Wrong begitu ya. Oke. Bagaimana? Saya ingin tahu kalau Mas Noel sendiri bagaimana tanggapannya kalau memang kemudian ada dilihat permasalahan mungkin di balik layarnya begitu, apakah ini bisa menjadi sebuah keuntungan dong artinya untuk Prabowo sendiri? Ya soal ditanya untung atau tidak untung ya kita tinggal lihat dari sudut pandang apa kan begitu. Nah kita sebagai pendukung Pak Prabowo ya karena ini kami melihatnya bahwa Pak Prabowo ini sangat totalitas dan loyalitas kerjanya untuk Pak Jokowi. Ya di situ menjadi pertimbangannya Pak Jokowi. Nah, keuntungannya Pak Prabowo hari ini kan karena memang ini kan terkait soal hubungan kerja. Jadi sebetulnya banyak hal-hal lah yang sebetulnya kalau kita lihat dari kacamata publik ya kita lihat hari ini ya Pak Jokowi sangat-sangat nyaman karena dia lihat Pak Prabowo ini orangnya sangat totalitas, apalagi berkali-kali ada problem di internalnya Kementerian Pak Prabowo, dia laporkan langsung tuh problem-problem. Dia juga menyampaikan problem-problem kebangsaan, problem-problem sangkut paut yang terjadi di kementerian, yang rendahnya komunikasi. Karena ada satu hal
yang terlihat dari apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu apa? Kejujuran dan ketulusan Pak Prabowo dalam bekerja, dalam melakukan hubungan-hubungan yang lain, misalnya kayak selain hubungan kerja, hubungan emosional yang lain, lantas hubungan hal yang strategis, dan banyak hal yang strategis itu sudah dikerjakan oleh Pak Prabowo. Dan saya yakin sekali Pak Jokowi akan menitipkan kerja-kerja strategis yang akhirnya itu bisa dipertanggungjawabkan oleh Pak Prabowo itu sendiri. Misalnya soal IKN, misalnya soal Indonesia sentris itu menjadi bagian dari cita-cita Pak Jokowi yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi. Kemudian banyak hal yang lain lagi. Karena Pak Jokowi kan sering menyampaikan jangan sampai kita salah mendapatkan pemimpin. Kedua, carilah pemimpin yang mengerti kehendak rakyat. Gitu. Jadi ya dari dua kriteria yang disampaikan Pak Jokowi itu melekat sekali itu di dirinya Pak Prabowo. Beliau itu sangat mengerti kehendak rakyat. Soal apa? Korupsi. Itu kan musuh nyata bangsa ini hari ini apa? Korupsi. Dan Pak Prabowo itu anti sekali dengan namanya korupsi. Sama-sama anti nih Pak Jokowi juga muak dengan perilaku malas, perilaku yang sangat koruptif, lantas sebagainya lah. Bangsa ini kan harus maju, apalagi Pak Jokowi mewanti-wanti. 13 tahun lagi kalau seandainya kita terlambat, kita akan ketinggalan menjadi bangsa maju. Dan ini sudah menjadi wanti-wanti. Dan Pak Jokowi sangat trust, bahkan saya yakin trustnya trust plus gitu loh. Untuk bisa mengawal legasi Pak Jokowi ke depan. Kalau salah saja Mbak, ya nggak bisa bangsa ini maju. Karena jangan sampai 2024 ini kita mendapatkan pemimpin yang hanya bisa dikontrol lewat remote tanpa ada sebuah cita-cita. Kita tidak mau pemilik angkot jadi pengontrol supir angkotnya gitu loh. Kan kita tidak mau gitu loh. Bangsa ini cukup bangsa besar lah. Jangan sampai supir angkot yang mimpin gitu loh. Kira-kira gitulah. Gitu. Oke, baik. Ini sangat menarik, tetapi sayangnya durasi kita terbatas. Kita akan lihat kemudian nanti ke depannya seperti apa sinyal-sinyal lagi yang akan diberikan oleh Joko Widodo. Dan tentunya tadi kalau Mas Ade juga mengatakan ya, sepertinya ini ada yang salah dalam cara PDIP dan harusnya ini menjadi masukan untuk ke depannya. Kita akan melihat nanti akan seperti apa dinamikanya. Terima kasih banyak Mas Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Prabowo Mania 08, dan juga Ade Armando, relawan Ganjarian Spartan, sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.